Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kali ini sahabat kisah akan menceritakan beberapa kejadian yang dialami manusia ketika ruh atau nyawanya dicabut dari tubuhnya. Yang pertama, setan berdatangan untuk menghilangkan keimanan. Dalam sebuah hadis diceritakan, sesungguhnya setan yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala mendatangi dan duduk di atas kepala seseorang hamba yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kemudian setan tersebut berkata kepadanya, "Tinggalkanlah agama ini dan katakanlah Tuhan ada dua agar engkau selamat dari kepayahan." Ketika itu ada kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar. Oleh karena itu, tetaplah dirimu agar selalu menangis dan tadarruk merendahkan diri kepada Allah, dan bangun pada tengah malam dengan memperbanyak ruku dan sujud agar selamat dari siksa Allah. Imam Abu Hanifah pernah ditanya, apakah dosa yang paling dikhawatirkan yang dapat menghilangkan keimanan? Beliau menjawab, meninggalkan syukur atas iman, meninggalkan takut mati, dan berbuat zalim terhadap sesama. Maka orang yang dalam hatinya ada tiga sifat tersebut, biasanya ia keluar dari dunia sebagai orang kafir, kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan. Hal yang paling berat dirasakan mayit adalah rasa haus dan terbakarnya hati. Pada waktu itu, setan mempunyai kesempatan untuk menghilangkan keimanan orang mukmin. Karena sangat hausnya pada waktu itu, setan datang padanya dengan membawa tempat air dari es dan menggerak-gerakkannya. Maka berkatalah orang mukmin, "Berilah aku air." Dia tidak tahu bahwa orang yang membawa air tersebut adalah setan. Maka setan pun berkata, "Katakanlah, tidak ada yang menciptakan alam, maka engkau akan kuberi air." Jika orang itu beruntung, maka dia tidak akan menjawab. Kemudian setan datang pada telapak kakinya dan menggerak-gerakkan tempat air tersebut. Kemudian setan berkata, "Katakanlah, Rasulullah itu pembohong, maka engkau akan kuberi air." Jika orang itu celaka, dia menurutinya karena tidak sabar dalam kehausan, dan dia akan keluar dari dunia sebagai orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari hal tersebut. Dan jika orang tersebut beruntung, maka dia menolak permintaan setan dan dia memikirkan akibatnya. Sebagaimana diceritakan kisah Abu Zakaria Az-Zahid ketika menghadapi kematian, sahabatnya datang. Waktu itu dia sedang menghadapi sakaratul maut dan mengajarinya kalimat thayyibah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia memalingkan wajahnya dan tidak mau mengucapkannya. Maka diulanginya untuk yang kedua kali, tapi dia tetap memalingkan wajahnya dan dia tidak mengucapkannya. Diulanginya lagi 3 kali dan Abu Zakaria berkata, "Aku tidak akan mengucapkannya." Maka dia pun pingsan di depan teman-temannya. Setelah Abu Zakaria sadar dari pingsannya dan sesaat dia merasa ringan, dia membuka matanya seraya berkata kepada mereka, "Apakah engkau mengatakan sesuatu kepadaku?" Mereka berkata, "Ya, kami mengajarkanmu syahadat 3 kali, dan engkau berpaling 2 kali, dan engkau berkata pada saat yang ketiga, aku tidak akan mengucapkannya." Abu Zakaria menjawab, "Aku didatangi iblis yang membawa tempat air dan duduk di kananku sambil menggerak-gerakkan tempat air, dan dia berkata kepadaku, 'Apakah engkau membutuhkan air?' Aku pun berkata, 'Ya.' Dia berkata lagi, 'Katakanlah, Isa anak Allah.' Maka aku berpaling darinya. Kemudian setan mendatangi pada kakiku dan berkata kepadaku seperti tadi, dan untuk ketiga kalinya dia berkata, 'Katakanlah tidak ada Tuhan.' Aku pun berkata, 'Aku tidak akan mengucapkannya.' Maka iblis pun membanting tempat air tersebut dan berlari menjauh. Aku menolak ajakan iblis, bukan menolakmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya." Diriwayatkan dari Mansur bin Ammar, ia berkata, ketika telah dekat kematian seseorang, maka keadaannya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama harta untuk ahli warisnya, yang kedua ruh atau nyawa untuk malaikat maut, yang ketiga daging untuk cacing tanah, yang keempat tulang untuk tanah, yang kelima kebaikannya untuk para musuh dan setan yang akan menghilangkan keimanannya. Lalu Mansur bin Ammar berkata lagi, jika ahli waris pergi membawa harta, malaikat maut pergi membawa ruh, cacing tanah pergi membawa daging, dan musuh membawa kebaikan,
itu boleh saja, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai setan membawa iman, memisahkan dari agama Islam. Karena pisahnya ruh dari jasadnya itu bukanlah pisah dengan Tuhan, dan tidak ada yang tahu setelah itu. Maka rugilah orang-orang yang kehilangan keimanannya. Yang kedua, jawaban ruh ketika akan dicabut. Diterangkan dalam suatu hadis bahwa ketika malaikat maut akan mencabut nyawa orang mukmin, ruh orang mukmin itu berkata, "Aku tidak akan taat kepadamu kalau engkau tidak diperintah oleh Allah untuk mencabutku." Malaikat maut pun menjawab, "Aku telah diperintah oleh Allah." Ruh lalu meminta tanda atau alamat dan bukti. Ia berkata, "Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakan aku dan memasukkan aku dalam jasadku, dan engkau tidak ada waktu itu. Sekarang engkau ingin mengambilku?" Kemudian malaikat maut pun menghadap kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah mencabut nyawa hambaku?" Malaikat maut menjawab, "Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini-begini dan meminta bukti dariku." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Benar yang dikatakan roh hambaku." Kemudian Allah berfirman lagi, "Hai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel darinya sebagai bukti. Setelah itu temuilah ruh hambaku." Lalu malaikat maut pergi ke surga dan mengambil buah apel dari surga yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika ruh itu melihatnya, keluarlah dia dengan segera dan merasa enak serta jernihnya mati. Yang ketiga, jawaban anggota badan ketika ruh akan dicabut. Diceritakan dalam suatu hadis, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawa hambanya, malaikat maut mendatangi hamba tersebut pada mulut untuk mencabut nyawanya. Maka keluarlah zikir dari mulut tersebut dan berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arah sini." Lama sekali lisannya berzikir kepada Allah. Maka malaikat maut kembali menghadap kepada Allah dan mengatakan apa yang terjadi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Maka datanglah malaikat maut pada tangan. Keluar sedekah dari tangan seraya berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya. Sesungguhnya dia bersedekah dengan aku banyak sekali, dan dia mengusap kepala anak yatim, menulis ilmu dengan kolam, dan memukul orang-orang kafir dengan aku tangan." Lalu datanglah malaikat maut pada kaki, dan kaki pun berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya dia berjalan untuk sholat berjamaah, sholat hari raya, mendatangi majelis ilmu, dan taklim dengan aku kaki." Kemudian malaikat maut mendatangi telinga, dan telinga pun berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya dia mendengarkan Al-Quran, azan, dan zikir dengan aku telinga." Maka datanglah malaikat maut pada kedua mata, dan keduanya berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah kami. Sesungguhnya dia melihat mushaf Al-Quran, wajah para ulama, kedua orang tuanya, dan orang-orang yang saleh dengan kami." Kemudian malaikat maut pergi menghadap Allah dan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini dan begini." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, gantungkanlah namaku pada telapak tanganmu dan perlihatkanlah pada ruh hambaku. Jika dia melihatnya, niscaya keluarlah ia." Maka ditulislah asma Allah pada telapaknya dan diperlihatkan pada hamba Allah. Maka ia pun mengiyakan, dan keluar ruh hamba tersebut dengan berkah asma Allah, dan hilanglah pahitnya sakaratul maut darinya. Apakah tidak hilang azab yang pedih darinya bila di dalamnya tertulis asma Allah? Sebagaimana firman-Nya, "Afama syarahallahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurim mir rabbih." Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, maka ia berada dalam cahaya hidayah dari Tuhannya. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Melihat ayat ini, apakah tidak hilang darinya siksa dan perkara yang menyusahkan di hari kiamat? Disebutkan dalam suatu hadis, ada 5 perkara yang menjadi racun yang mematikan dan 5 perkara sebagai penawar atau obatnya. Yang pertama, dunia adalah racun yang mematikan dan zuhud adalah penawarnya. Yang kedua, harta adalah racun yang mematikan dan zakat adalah penawarnya. Yang ketiga, ucapan atau pembicaraan adalah racun yang mematikan dan zikir adalah penawarnya. Yang keempat, umur adalah racun yang mematikan dan taat adalah penawarnya.
Yang kelima, sepanjang tahun adalah racun yang mematikan dan bulan Ramadan adalah penawarnya. Diceritakan dalam suatu hadis, ketika seorang hamba mengalami nazak atau sakaratul maut, ada nida yang menyeru dari sisi Allah, tinggalkanlah dia supaya bisa istirahat sebentar. Ketika ruh sampai di dada, dia berfirman, tinggalkanlah dia supaya dia bisa istirahat sebentar. Begitu juga ketika ruh sampai pada kedua lutut dan pusar. Ketika sampai pada tenggorokan, datanglah nida atau seruan, tinggalkanlah dia, sehingga anggota tubuhnya saling berpamitan satu sama lainnya. Maka berpamitanlah mata dengan mata seraya berkata, Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu sampai hari kiamat. Begitu juga kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, dan ruh berpamitan dengan jasad, dan iman berpamitan dengan lisan. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari pamitannya ma'rifat dan iman dengan hati. Dan tinggallah dua tangan dan dua kaki yang tidak bergerak, dua mata yang tidak melihat, dua telinga yang tidak mendengar, badan yang tidak bernyawa, lisan tanpa iman, hati tanpa ma'rifat. Maka bagaimanakah keadaan hamba yang ada pada liang lahat, tidak melihat suatu apapun, tidak ada ibu, bapak, anak-anak, saudara, sahabat, tanpa alas dan tanpa hijab, maka orang yang tidak dapat melihat Tuhan yang mulia, sungguh orang itu dalam kerugian yang besar. Imam Abu Hanifah berkata, perkara yang banyak menyebabkan hilangnya iman seseorang hamba adalah waktu sakaratul maut. Semoga Allah menjaga kita dan Anda semua dari hilangnya iman. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.